gunung batu yang teguh. Bersamamu Tuhan kami tenang, bersamamu Tuhan kami aman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Untuk kebaikanmu, menggali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, menggali
untuk kebaikanku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, bersamamu kami tenang, di dalammu kami dapatkan kekuatan, hanya di dalammu Yesus. Oh, Sikarabayase, kuasa-Mu Tuhan. Melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, Yesus, menyembuhkan setiap kami. Kekuatan baru kami dapatkan di dalam-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Di dalam-Mu Tuhan kami kuat. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Amin. Kami percaya bersamamu Bapa, sekali lagi mengalir dari tempat tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang berjalan bersama-Mu, karena Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan bagi kami. Tidak ada yang lain, hanya satu, hanya Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya saat ini, pagi ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, karena kami telah dipulihkan, kami telah diberikan kekuatan, kami telah disembuhkan Tuhan. Semua bukan karena gagah dan kuat kami, karena semua Engkau Tuhan yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus melawat setiap kami, menghibur setiap kami, menguatkan kami, dan membangun setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa, pada pagi hari ini saya melihat begitu banyak jemaat yang datang hadir tempat ini dengan penuh semangat, dengan penuh kerinduan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah menyembuhkan kita, Tuhan yang telah memulihkan kita. Amin. Yang setuju dengan saya boleh katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Amin. Boleh saya minta untuk saudara semua berdiri bersama-sama. Kita mau berkatakan tema tahunan kita bersama-sama. 2021 berjalan dalam kekuatan. 2021 berjalan dalam kekuatan. 2021 berjalan dalam kekuatan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita, Allah sumber kuatku, tiada yang lain, hanya Engkau yang kami ingini Tuhan. Yeay. Wow. Yeay. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan, tak ku andalkan, hey, kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Semuanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku, sembahnya, sembahnya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, hanya Engkau yang kami ingini di bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami kuat di dalam Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kekuatan-Mu Tuhan, dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Katakan sama-sama, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku, sembah semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku, sembahnya, 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 sembahnya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selamanya. Berikan tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari silakan duduk saudara semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Saat ini lebih lagi Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkau yang membangkitkan iman kami dan menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sama-sama katakan. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Mari dengan iman dan percaya katakan, ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan
kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidup bagimu. Yesus, saya dan saudara, mari semuanya kita mau bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita, percaya bahwa Tuhan sudah menolong kita. Terima kasih Yesus. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan, amin, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatan kami, tanganku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Yeah. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidup bagimu. Kau kekuatan kami, kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya akan Kau, kami dikuatkan, kami disembuhkan oleh karena Kau Tuhan yang bekerja. Terima kasih. Kami bersyukur, kami mau nyatakan ucapan syukur kami pagi ini Tuhan, sebab bahwasannya Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Engkau berkuasa atas segala hal Tuhan. Yesus, hanya nama Yesus, hanya satu nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Nyatakan ucapan syukurmu kepadanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Dan mari nyatakan dengan segenap hatimu Tuhan. Kau kekuatanku, penghiburku, semua di setiap langkah kami. Aku kan berserah, memberikan
lagi, nyatakan dengan segenap hatimu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Yesus, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku. Sekali lagi, oh Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami, Engkau Tuhan yang mempertahankan kami sampai saat ini. Terima kasih karena Engkau hadir sesuai dengan janjimu ketika kami bersama-sama berkumpul dan bersekutu. Terima kasih. Biarkan Tuhan yang akan memberkati setiap umat-umat Tuhan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang beribadah online di rumah. Biarkan kami satu frekuensi yang sama dengan sorga, dan biarkan Engkau Tuhan yang akan memberkati ibadah kami. Terima kasih, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi dan shalom semuanya. Yang hadir dan yang di rumah, biarkan kita semuanya sama-sama diberkati. Haleluya. Saya menyampaikan 4 pengumuman sebelum kita dengar firman Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur karena semua yang sakit dari Karisma Family sudah sembuh semua, dan kemudian sudah bekerja dengan normal. Dan hanya kita berdoa untuk Widi dan juga untuk Naya yang pasca kecelakaan. Widi sudah ada di rumah, saudaraku, sudah menjalani operasi agak lumayan, saudaraku. Dan Naya saya belum cek update terakhir bagaimana, ya. Dan kemudian kita bersyukur bahwa kemarin ngomong-ngomong dengan Satgas Kalinegoro, rupanya nggak ada laporan terbaru, tidak ada info terbaru mereka yang terkonfirmasi positif. Ya, karena itu kita berdoa supaya terus situasinya melandai dan semuanya sungguh-sungguh aman terkendali. Itu untuk Kalinegoro, ya. Kemudian untuk kabupaten dilaporkan bahwa tidak ada klaster tempat ibadah, baik masjid, baik gereja. Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Mari kita sama-sama menjaga, tetap waspada dengan protokol kesehatan. Nah, yang kedua, harus saya sampaikan dengan berat hati dan terus terang bahwa di masa pandemi ini kita tahu semua kita terkendala, terutama dalam keuangan. Nah, saya harus katakan bahwa diakonia kita juga terbatas. Jadi ketika satu kali dalam satu waktu banyak yang sakit, beberapa harus opname, maka kami mohon maaf karena kita tidak bisa memberikan tanda kasih seperti biasanya. Karena sama-sama, saudaraku, dan kemudian begitu banyak, dan ada beberapa yang dirawat di rumah sakit, sehingga kalau kita tetap melakukan seperti yang biasa kita lakukan di masa normal, maka kas kita akan, saudaraku, overload, akan jebol, ya. Jadi
Mohon dipahami bahwa diakonia selama pandemi ini kita sangat terbatas, tetapi bersyukur karena berkat logistik itu melimpah. Jadi kita membantu dalam bentuk logistik dan itu kita bagi rata, maksudnya rata itu semua yang kami lihat membutuhkan itu bisa mendapatkan. Jadi sekali lagi minta maaf, ini situasi khusus. Nah kemudian ada yang menanyakan kartu iuran bulanan tahun ini. Bapak Ibu tidak akan dibagi, tapi di bawah di tempat persembahan itu ada kartu iuran bulanan. Silahkan ambil. Disitulah sumber diakonia kita, disitulah sumber dana kematian kita. Semuanya kerelaan. Dana kematian saja yang disebutkan angkanya. Per jiwa Rp1.000 per bulan. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Kita belum naikkan. 1 jiwa Rp1.000 per bulan. Dan itu akan sangat membantu. Diakonia dan misi itu bisa diberikan sesuai dengan kerelaan. Diakonia untuk ke dalam, misi untuk keluar. Untuk kebutuhan RT, saudaraku, di mana ke rumah ibadah ini ada, membantu hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Ya, jadi misi untuk keluar, diakonia untuk ke dalam. Mari kita sama-sama saling bergandengan tangan untuk kita bisa bersama-sama melayani, memperhatikan dengan diakonia dan dana kematian. Kemudian yang ketiga, baptisan air akan kita laksanakan bulan Februari. Nah tentu di minggu kedua saya akan buat kelas baptisan. Ada kelas baptisan 2 kali. Kita ketemu nanti saya akan umumkan, tapi awal Februari. Bapak Ibu sudah bisa mendaftar dengan WA saja kepada saya, supaya saya mengerti beberapa yang akan ikut kelas baptisan air. Jadi akhir Februari kita akan laksanakan baptisan airnya. Kemudian tanggal 14 Februari saya akan menjelaskan tentang vaksin. Bagaimana sikap gereja terhadap vaksinasi. Karena masih pro dan kontra, banyak pendapat, banyak yang bingung, bisa atau tidak, boleh atau tidak, bagaimana secara Alkitab. Saya akan menjelaskan itu tanggal 14 Februari. Kenapa tanggal 14? Ada beberapa pertimbangan saya. Ya. Dan minggu depan kita akan dengar khotbah yaitu perang Tuhan. Kita akan melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang super kuat. Dan di Alkitab itu ada satu kata, satu frasa yaitu perang Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan perang Tuhan? Itu minggu depan. Minggu ini silahkan Vion. Tuhan memberkati, kita beribadah sama-sama dengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita satu hati, kita masuk dalam firman Tuhan, kita satu hati kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarkan Engkau yang memperlengkapi setiap kami, memperlengkapi hari ini kehadiran kami dengan suara Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau yang berbicara dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Engkau yang akan menguatkan setiap kami yang lemah, memberi penghiburan kepada setiap kami yang susah, memberikan sukacita kepada kami yang sedang bersusah hati. Dan biarkan pagi hari ini kami ketemu dengan pribadi Tuhan, biarkan saat kami dengar firman Tuhan, kami boleh mengerti isi hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya sharing, saya mau nyanyi sebuah lagu. Ini lagu lama dan sudah terkenal di hampir seluruh belahan dunia Bapak Ibu ya. Ini lagu yang ya, umurnya lama, sudah tua sekali Bapak Ibu. Judulnya Amazing Grace. Ada yang tahu ya Bapak Ibu ya? Karena ini akan nyambung dengan apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini ya. Saya nyanyi ya. Yang tahu boleh sama-sama nyanyi juga. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind,
but now I see. Sambil liriknya dicari, saya nyanyi lagi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Izinkan saya translate kepada Bapak Ibu Saudara yang nggak tahu artinya. Amazing grace itu artinya kasih karunia-Nya Tuhan, anugerahnya Tuhan itu luar biasa. Yang menyelamatkan aku yang nggak layak ini, gitu. That save a wretch like me. Seseorang yang hina kayak aku dapat kasih karunia. Itu artinya gitu. I once was lost. Aku pernah terhilang, but now I'm found. Aku pernah terhilang dan sekarang aku ditemukan. Gitu. Was blind, but now I see. Aku pernah buta, aku pernah enggak bisa melihat, tapi sekarang aku melihat, sekarang aku mengerti. Itu artinya Bapak Ibu ya. Indah, ini lagu ini simple, sederhana sekali, tapi ini memberkati jutaan orang di seluruh dunia ya. Nyanyi sekali lagi lagu ini ya Bapak Ibu ya. Di grup Karisma Fam ada? Iya, di grup Karisma Family sudah di-share liriknya. Bagi Bapak Ibu yang bawa HP boleh lihat liriknya ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sekali lagi katakan amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Engkau dan saya nggak layak dapat anugerah itu, tapi dilayakkan. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lagi katakan amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Iya, seringkali kita terlalu sering mendengar kata grace. Terlalu sering kita dengar kata anugerah. Terlalu sering kita mendengar kata kasih karunia. Tanpa kita sadar sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman, saudara, bahwa kasih karunia itu adalah sebuah kekuatan. Sama-sama katakan kasih karunia adalah sebuah kekuatan. Iya, boleh masuk ke PowerPoint saja. Ya,
pagi hari ini saya akan ajak kita untuk kita mengerti ini. P3K saya sebutnya. Bukan pertolongan pada apa? Pertolongan pertama pada kecelakaan, bukan ya. Tapi di sini K-nya yang 3, yaitu pentingnya kekuatan kasih karunia. Sama-sama katakan pentingnya kekuatan kasih karunia. Iya, seringkali yang tadi saya sebutkan, seringkali kita terlalu sering dengar kata kasih karunia, terlalu sering dengar kata anugerah, tanpa kita sadar bahwa sebenarnya kasih karunia itu adalah sebuah kekuatan ya. Oke, next. Klik. Ya, dari pengertiannya apa itu kasih karunia? Ya, kasih karunia dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani dipakai kata ken. Ya. Jadi dalam pengertian kata ini, arti dari kata ini tuh sebuah perbuatan baik yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, walaupun sebenarnya bawahannya ini tidak layak untuk dapat pemberian itu. Gitu ya. Jadi sebuah pemberian dari atasan kepada bawahan yang walaupun sebenarnya bawahan ini nggak layak untuk dapat pemberian itu. Itu artinya kasih karunia, artinya ken. Nah, seringkali orang-orang Indonesia menyamakan arti anugerah, arti kasih karunia itu sama dengan belas kasihan. Padahal sebenarnya itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Anugerah dan belas kasihan, kasih karunia dan belas kasihan itu adalah hal yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris kita akan temukan dua kata yang berbeda ya. Belas kasihan akan dipakai kata mercy. Sementara kasih karunia, anugerah dipakai kata grace ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ketemu seseorang namanya Grace itu artinya anugerah, artinya kasih karunia gitu. Jadi dua kata ini belas kasihan dan kasih karunia ini dua hal yang berbeda, jangan disamakan. Saya kasih sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda, dia membunuh anak kecil. Membunuh anak kecil. Lalu oleh pengadilan dia divonis hukuman mati. Seorang pemuda bunuh anak kecil sama pengadilan divonis hukuman mati. Kalau si orang tua dari anak kecil yang dibunuh itu membiarkan vonis hukuman mati itu berjalan, itu namanya keadilan. Betul ya Bapak Ibu ya? Bukan jahat. Bapak ibunya, orang tuanya bukan jahat, itu keadilan. Karena memang pengadilan memutuskan untuk divonis hukuman mati. Itu keadilan. Tapi kalau si orang tua ini berkata kepada hakim, sudah jangan dihukum mati. Di penjara gak apa-apa tapi gak usah dihukum mati. Itu namanya belas kasihan. Ya, itu belas kasihan, itu bukan anugerah, itu belas kasihan. Tapi kalau si orang tua ini berkata, sudah jangan dihukum, gak usah dihukum mati, gak usah dipenjara, biarkan pemuda ini saya adopsi jadi anak saya bimbing, saya rawat, saya kasih makan, saya pendidikannya akan kami atur. Nanti setelah dewasa dia akan dapat warisan kami. Itu namanya anugerah Bapak Ibu. Itu namanya kasih karunia. Ya Bapak Ibu, jadi beda ya antara belas kasihan dan kasih karunia. Coba klik next. Jadi sekali lagi, pengertian dari kasih karunia adalah pemberian besar yang diberikan kepada orang yang seharusnya tidak layak mendapatkannya. Itu pengertiannya kasih karunia. Pemberian besar kepada seseorang yang dimana sebenarnya orang ini sangat-sangat tidak layak untuk dapat pemberian itu. Seperti ilustrasi tadi, si pemuda dapat warisan, dapat diasuh, dididik oleh orang tua dari anak yang dia bunuh. Itu enggak layak sebenarnya. Itulah kasih karunia. Nah, pagi hari ini kita akan belajar pentingnya kekuatan kasih karunia. Oke, Bapak Ibu siapkan 1 Korintus pasal 15. Ya, saya sudah cantumkan ayatnya di depan juga. 1 Korintus 15 kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Ayat 1 sampai ayat 10. Saya bacakan ya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 mulai. Dan sekarang, ini judulnya kalau perikop kebangkitan Kristus.
Ayat pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ini dari Paulus ya Bapak Ibu. Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Bukan sampai sekarang Bapak Ibu ya. Tapi sampai masa Paulus menulis surat ini. Bukan wow lama sekali hidupnya kan. Enggak, bukan. Bukan ya. Hidupnya waktu Paulus menulis. Ayat 6. Dan mereka masih hidup sampai sekarang kebanyakan. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya tidak, sebaliknya, melainkan, sama-sama katakan amin. Amin. Klik next. Saya akan penggal-penggal ayat ini Bapak Ibu. Ini yang menjadi ayat kunci. 1 Korintus 15 ayat 10. Dikatakan di situ Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Paulus betul-betul sadar dia merasa dirinya itu yang paling hina dan tidak layak disebut rasul. Tidak layak melayani Tuhan. Tidak layak dapat panggilan itu. Di ayat 9 dia katakan ya, aku paling hina dari semua rasul karena aku menganiaya jemaat. Dia tahu betul bahwa dirinya sangat tidak layak untuk ditempatkan untuk punya gelar rasul. Dia tahu, dia sadar betul. Dia sadar bahwa dia mendapat kasih karunia dari kata-kata itu, kalimat itu. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana ada aku sekarang. Dia tidak layak, tapi dilayakkan. Itu kata-katanya ya. Dia tidak layak sebenarnya. Dia bunuh banyak jemaat Tuhan. Dia menyiksa orang-orang Kristen pengikut Kristus. Tapi akhirnya dia dilayakkan untuk menerima panggilan sebagai rasul. Pertanyaannya Bapak Ibu. Diri kita siapa sih Bapak Ibu? Ada yang mungkin latar belakangnya pernah berbuat kriminal mungkin. Kita latar belakangnya kita ini bobrok Bapak Ibu. Kita ini orang bobrok sebenarnya. Ya. Kita tidak layak. Kita tuh sama kayak sampah sebenarnya. Gitu. Ada yang pernah terlibat kriminal. Ada yang pernah mengutuk Tuhan. Tuhan engkau jahat. Ada yang pernah berdosa. Bapak Ibu tahu gak Bapak Ibu? Dampak terburuk. Dampak paling buruk dari proses kita memahami kesalahan orang lain. Tahu gak Bapak Ibu? Waktu kita tahu orang lain berbuat salah, waktu kita tahu orang lain berbuat dosa, tahu gak dampak paling buruknya apa? Dampak paling buruknya adalah kita merasa diri kita paling suci. Kita merasa diri kita paling benar. Ya, itu dampak paling buruknya. Waktu kita lihat orang lain salah, wah dia salah. Waktu kita lihat orang lain berdosa, wah dia berdosa. Dan kita merasa diri kita paling benar. Dan kita merasa diri kita paling suci. Padahal Bapak Ibu, kalau boleh jujur, kita semua orang berdosa.
Kita semua punya kesalahan yang sama dengan orang lain. Kan manusia ya yang biasanya mengkategorikan dosa ini lebih besar daripada dosa ini, ya kan? Ya kan, kejahatan ini lebih jahat daripada kejahatan ini. Padahal di mata Tuhan sama saja. Gitu. Kita sama-sama jahat, kita sama-sama berdosa, kita sama-sama bobrok. Gitu. Tetapi ayat ini menyadarkan kita bahwa kita dilayakkan. Sama-sama katakan kita dilayakkan. Iya. Kita tidak layak Bapak Ibu, kita kotor, kita bau, kita menjijikkan, kita najis. Tapi Tuhan berkata, aku kasih kamu kasih karuniaku. Aku kasih kamu anugerah gitu ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada ya. Padahal kita tidak layak untuk kita dapat kebaikan Tuhan, tapi Tuhan masih berkati kita. Kita tidak layak untuk kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita terlalu jahat sama Tuhan, tapi Tuhan masih baik sama kita. Itu kasih karunia ya. Oke, next yang kedua. Belum saya edit ya yang di situ ya. Oke, kalimat kedua berkata, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Coba sama-sama katakan, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 1, 2, 3. Jangan menyia-nyiakan. Ternyata konsep dari ayat ini berkata bahwa kasih karunia bisa sia-sia jadinya. Kalau kita menyia-nyiakan. Tapi Paulus di sini berkata, Aku menyikapi kasih karunia itu, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Makanya kasih karunia itu tidak sia-sia. Hasilnya apa nanti akan kita lihat. Ada konsep pemahaman yang namanya hyper grace Bapak Ibu. Ya. Jadi ada beberapa gereja yang punya aliran disebutnya hyper grace. Hyper grace itu apa? Hyper grace itu adalah sebuah pemahaman di sebuah lingkungan gereja yang dimana orang-orang ini punya pemahaman gini, Tuhan itu kan maha pengampun, Tuhan itu kan maha baik, ya udah nggak apa-apa, buat dosa juga nggak apa-apa, buat salah juga nggak apa-apa. Wah Tuhan itu baik kok, ntar juga Tuhan mengampuni, itu namanya hyper grace. Jadi memaknai bahwa anugerah Tuhan itu sebegitu hebatnya, ya memang anugerah Tuhan sebegitu hebatnya, tapi mereka lupa bahwa Tuhan pun bisa menghukum, gitu. Itu hyper grace. Itu yang dilakukan oleh orang-orang waktu menyia-nyiakan kasih karunia. Sekali lagi saya katakan, menyia-nyiakan kasih karunia itu, waktu aku memaknai anugerah Tuhan, maka hasilnya adalah kekuatan di atas rata-rata. Kalau Bapak Ibu cek di Alkitab buku Bapak Ibu, di belakang itu akan ada peta ya. Nggak tahu sekarang masih ada ya, pasti masih ada ya di Alkitab buku di belakang itu masih ada peta. Saya mau tampilkan cuman saya semalam itu buatnya sampai jam 1 Bapak Ibu. Saya buat PowerPoint itu sampai jam 1. Jadi saya udah kantuk banget, saya lupa tampilkan peta itu. Nah di peta di bagian belakang Alkitab itu ada peta perjalanan pelayanan Paulus. Nanti Bapak Ibu boleh googling deh kalau nggak punya Alkitab buku, cari di internet. Peta perjalanan pelayanan Paulus. Dan Bapak Ibu akan lihat bahwa perjalanan Paulus itu betul-betul jauh antar negara Bapak Ibu. Jauh betul. Kesana kesini. Dan yang dicatat Alkitab dengan jelas perjalanan Paulus itu dicatat dengan detail. Kesini. Ada 20-an sekian kalau nggak salah. Saya lupa. Sementara rasul-rasul lain tidak dijelaskan. Itu membuktikan bahwa Paulus bekerja lebih besar, lebih giat. Dicatat oleh Alkitab. Sekali lagi saya katakan, saat kita tidak menyia-nyiakan kekuatan kasih karunia, hasilnya adalah kekuatan di atas rata-rata. Yang mau punya kekuatan di atas rata-rata katakan amin. Nah, makanya jangan sia-siakan kasih karunia Bapak Ibu ya. Bahwa kasih karunia ini penting. Waktu kita mengerti bahwa kita sadar bahwa kita ini tidak layak tapi dilayakkan. Waktu kita tidak menyia-nyiakan itu, maka hasilnya adalah kekuatan di atas rata-rata. Gitu ya. Oke, next. Kesimpulan. Pentingnya kekuatan kasih karunia apa sih? Ya. Yang pertama adalah
Menambah pengenalan akan Tuhan. Sama-sama katakan menambah pengenalan akan Tuhan. Keluaran 33 ayat 13 berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi kasih karunia itu menghasilkan atau menambah pengenalan akan Tuhan. Waktu kita kenal Tuhan, kita akan kenal pribadinya. Waktu kita kenal pribadinya, maka kita akan kenal kuasanya. Waktu kita kenal kuasanya, maka kita akan kenal kekuatannya. Waktu kita kenal kekuatannya, kita akan bisa melihat karya-karyanya. Waktu kita melihat karya-karyanya, kita akan paham seberapa kuat Tuhan itu. Kita lihat, bahkan sekarang pagi hari ini saya lihat Bapak Ibu Saudara, saya tahu betapa kuatnya Tuhan saya. Waktu saya lihat Bapak Ibu Saudara ada di sini, duduk saat ini, saya bisa memahami betapa kuatnya Tuhan yang kita sembah selama ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sembuh dari sakit. Bahkan tidak semua orang mendapatkan kesembuhan itu, tapi Bapak Ibu ada di sini. Gitu kan? Tidak semua dokter bisa menangani semua orang harus pasti sembuh, nggak bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara ada di sini dan saya percaya Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara sembah itu kuat, dahsyat, luar biasa. Amin. Amin. Waktu kita kenal Tuhan, waktu kita kenal pribadi Tuhan, luar biasa. Oke, next, kedua. Pentingnya kekuatan kasih karunia yang kedua adalah menambah sukacita. Sama-sama katakan menambah sukacita. Iya, kita perlu ini sukacita ya. Kita perlu ini. Untuk menambah imun ya kan, untuk menambah kesehatan tubuh kita butuh sukacita. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 berkata, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ya. Kasih karunia menghasilkan sukacita. Waktu kita dapat sukacita, kita sehat, kita kuat, kita bisa mengerjakan banyak hal. Pentingnya kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan. Yang ketiga, yang terakhir. Pentingnya kekuatan kasih karunia Allah. Yang ketiga adalah menambah keberanian bersaksi. Sama-sama katakan menambah keberanian bersaksi. Iya. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Ini dahsyat sebenarnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 33 berkata, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam apa? Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Waduh. Waktu mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, maka mereka berani untuk bersaksi. Mereka punya kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik tapi juga kekuatan iman. Tidak takut untuk bersaksi. Jadi pentingnya kasih karunia ini bukan hanya bertujuan untuk menambah kekuatan secara fisik. Tadi sukacita ya kan, itu menambah kekuatan fisik. Bukan hanya itu, bukan hanya kekuatan jiwa, tapi pun kekuatan iman itu juga bertambah. Gitu. Mari tahun 2021 Bapak Ibu, coba sama-sama katakan tahun 2021 jangan jadi orang lemah. Tahun 2021 jangan kebanyakan baper. Iya. Jangan kebanyakan baper Bapak Ibu, aduh. Jangan selemah itu. Saya pernah sampaikan it's okay to be not okay. Betul ya, saya ingat ya Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan khotbah itu, it's okay to be not okay. Tapi bukan itu berarti sepanjang tahun it's okay to be not okay. It's okay to be not okay, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Enggak gitu konsepnya Bapak Ibu. Enggak gitu konsepnya. Kita tetap harus jadi manusia yang kuat. Kita harus jadi tetap anak Tuhan yang kuat. Gitu. Sekali lagi sama-sama katakan 2021. Jangan kebanyakan cengeng. Berjalan dalam kekuatan. Berjalan dalam kekuatan. Saya lagi belajar sesuatu Bapak Ibu. Saya lagi belajar sesuatu. Saya sebenarnya ini di luar konteks ya.
Saya bertanya-tanya sama diri saya sendiri, saya bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, katanya untuk selamat itu hanya butuh percaya. Ya kan? Hanya butuh percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa kita harus berbuat hal yang benar? Gitu kan? Kenapa kita harus berbuat yang benar? Asal aku percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan juru selamatku, Tuhan adalah Tuhanku, Tuhan adalah Allahku. Kenapa aku harus berbuat benar? Kenapa aku harus berbuat baik? Katanya iman itu tidak berdasarkan perbuatan, kan gitu kan. Lalu saya ditegur sama Tuhan begini. Waktu kamu bohong, waktu kamu lari, artinya kamu tidak percaya sama aku. Waktu kamu khawatir, artinya kamu tidak percaya sama aku. Tuhan sampaikan sama saya. Waktu kamu sedih yang berlebihan, artinya kamu tidak percaya bahwa aku bisa kasih sukacita sama kamu. Waktu engkau mencari kepuasan kepada dunia, waktu engkau mencari hal-hal yang enak-enak di dunia, artinya kamu tidak percaya bahwa aku bisa kasih kepuasan kepadamu. Oh iya Tuhan, betul. Untuk itu yuk Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan lemah iman. Percaya sama Tuhan, gitu ya. Percaya sama Tuhan bahwa kekuatan kasih karunia Tuhan jauh lebih dari cukup. Ya, jauh lebih dari cukup. Itu sudah jadi bahan modal yang lebih dari cukup untuk membuat kita bertahan Bapak Ibu. Kalau engkau sedang lemah, kalau engkau sedang sedih, lagi galau, ingat Tuhan punya kekuatan kasih karunia yang diberikan kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin firman Tuhan. Bapak Gembala mau menambahkan sebelum kita menyembah Tuhan. Iya Bapak Ibu, ketika Pak Presiden kita memberikan penghargaan sebuah bintang Mahaputra kepada seseorang yang menurut banyak orang kontroversial, banyak orang pendukung Pak Jokowi dia nggak rela. Kok dia sih yang dikasih bintang Mahaputra? Kan dia suka nyinyir. Tapi Pak Presiden punya pertimbangan untuk memberikan penghargaan kepada dia. Itu contoh kecil saja dari anugerah. Belum bisa dibandingkan dengan anugerah pengampunan dari hukuman mati yang sebenarnya harus kita alami. Coba G. Beberapa orang bertanya, kok Yakub si penipu itu diberkati sih Pak? Ketika seseorang banyak menanyakan tema ini, kok Yakub yang penipu diberkati? Sepertinya seakan-akan dengan kata lain, aku gak terima. Kenapa Esau dibedakan sama Yakub? Kenapa Yakub yang penipu itu diberkati? Pertanyaan itu dengan kata lain sepertinya kita tuh gak rela, kok ini tokoh yang jelek kok diberkati? Kuncinya adalah kasih karunia. Yakub diberkati bukan karena nipu, tapi sebelum dia nipu, janji Tuhan sudah ada. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi sebelum dia nipu, kasih karunianya sudah ada. Jadi nggak ada hubungannya sama nipu. Justru karena dia penipu, dia kemudian kesandung-sandung, hidupnya juga nggak enak. Dia harus bayar harga dengan kesalahannya. Dan sebenarnya ketika kita bertanya, kenapa Yakub yang penipu kok diberkati? Lah kita bagaimana? Kita ini bisa lebih jahat dari Yakub. Kita ini sering nipu. Kita ini lebih berdosa dari Yakub. Kok hari ini kita sehat? Kok hari ini kita diberkati? Itu namanya kasih karunia. Nah coba ditampilkan ayat tadi. Ayat ini menginspirasi sebuah lagu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 tadi. Ayatnya kan dikatakan tadi ada di PowerPoint yang pertama mungkin ya. Ayat ini menginspirasi sebuah lagu yang kita akan nyanyikan. Ya, ayatnya kan gini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Lagunya ku ada sebagaimana ku ada. Terus kemudian bagian yang terakhir, sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Ku ada sebagai
mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melimpah kasih-Mu. Bukan berhenti, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, saat ini kami satukan hati berdoa buat teman-teman kami yang beribadah di rumah. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka terkendala, khususnya anak Naya dan juga Widi. Tuhan, biarkan Engkau memberkati pemulihan dari sakit mereka, kecelakaan yang mereka alami. Biarkan Engkau yang campur tangan memulihkan bagian tubuh mereka. Apapun keadaan mereka di rumah, sekalipun mereka terganggu oleh bagian tubuh yang terluka, tetapi adalah kasih karunia Allah, adalah anugerah Allah. Mereka masih dipelihara Tuhan hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Apapun keadaan kami mau berkata itu semua anugerah-Mu. Mari sama-sama kita akhiri kebaktian kita dengan menyanyikan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami katakan dengan iman, Tuhan, kami kelimpahan berkat Tuhan. Semua karena anugerah, karena anugerah-Mu tercurah
dahsyat. Kekuatan-Mu memelihara kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, oh besar. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan sekali lagi. Besar anugerah-Mu. Kami katakan dengan iman, anugerah-Mu memelihara kami. Besar Tuhan. Kami hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar Anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kami tahu kehidupan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami tidak layak sesungguhnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Berkati umat-umat-Mu pagi hari ini, yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah. Engkau menjamah, memberkati, memulihkan, menguatkan. Tuhan menghiburkan dan jamin dengan perlindungan yang sempurna. Kami akan pulang Tuhan. Dan biarkan sekarang terimalah keberhasilan yang maksimal, perlindungan yang sempurna, dan keberuntungan yang ajaib. Biarkan Engkau bertambah-tambah, Engkau semakin bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dan pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara tubuh, jiwa, dan rohmu sempurna, tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.